Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab Alfiyah bin Malik Tawdih wa Bayan karya Syekh Abu Muhammad Sa'id Ibn Abdul Hadi Al-Yafi'i hafizahullah ta'ala. Kita masih di pembahasan i'rabnya jamak mudzakkar salim. Kemarin kita sudah ambil syarat-syaratnya. Sekarang lanjut di yang mulhaknya. Kita baca bait 36. Baik. Ini mulai di pembahasan mulhak. Kata beliau wasyibhidain, dan yang serupa dengan kedua lafaz tersebut, karena bait sebelumnya itu amir dan mudnib. Yang serupa dengan lafaz itu amir dan mudnib, ia adalah salim lafaz isrun dan diikutkan dengan jamak mudzakkar salim adalah lafaz apa? Isrun. Terus belum tambahkan wababuhu. Dari mana kata ini dan diikutkan? Itu kata setelahnya itu ulhiqa, kan diakhirkan sekali. Kan wasyibhidaini biwabihi isruna wababuhu ulhiqa. Asalnya ulhiqa isruna wababuhu. Makanya saya terjemahkannya di duluan. Iya. Diikutkan kepada jamak mudzakkar salim lafaz isrun wababuhu, dan yang sebab dengannya, maksudnya teman-temannya itu 30 sampai 90. Wal ahluna, dan lafaz ahluna ini dua, dianggap dua ya, karena isrun mewakili puluhan sampai 90. Kemudian babnya sampai situ 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kemudian wal ahlun itu yang kedua. Jadi ini dua lafaz yang diikutkan kepada jamak mudzakkar salim yang pertama. Terus, baik, Masya Allah. Kata beliau, wasyibhudain, mirip dengan dua ini, yaitu syibh amir, mirip dengan amir seperti Zaid, Bakar, dan mirip dengan mudnib seperti mukmin, mustaghfir. Semua nama atau sifat yang terkumpul padanya syarat yang telah lewat, maka dia dibilang jamak mudzakkar salim. Diropa dengan waw, dinasab dan dijar dengan ya. Adapun masuk mulhak. Adapun apa yang datang di atas bentuk jamak mudzakkar salim tapi tidak ada mufradnya dari lafadznya, atau punya mufrad cuman tidak sempurna syarat-syarat tadi. Jadi yang pertama tidak punya mufrad, maka nanti mulhak. Atau punya mufrad tapi tidak terpenuhi syarat yang di atas, maka juga mulhak. Falaisa jam'a mudzakkarin saliman, maka dia bukan jamak mudzakkar salim. Bal huwa mulhakun bih, bahkan dia mulhak diikutkan terhadapnya. Tsumma addada an-nadhimu rahimallah. Kemudian An-Nadhim menyebutkan rahimahullah al-mulhaqat, kata-kata yang diikutkan. Faqala, maka beliau berkata wabihi isruna wababuhu, dan dengannya itu dengan ya mudnib dan amir diikutkan isrun, dan yang sebabnya yaitu diikutkan dengan jamak mudzakkar salim isrun dan babnya. Yang diinginkan dengan babnya adalah salasun arba'un ila tis'in, 30, 40 sampai 90. Laisa laha mufradun min lafdi, karena angka puluhan tidak punya mufrad. Karena angka puluhan tidak punya apa? Mufrad dalam lafadznya, tidak punya mufrad dalam lafadznya. Kemudian wal ahlun sebenarnya jamak dari ahl. Berarti kan ada mufradnya. Ada mufradnya. Ini ahlun beda dengan isrun sampai 90. Ini ahlun ada mufradnya karena mufradnya ahlun. Qala ta'ala ila ahlihim wa qawlihi wa qawluhu, dan firman Allah syagolatna amwaluna wa ahluna. Kenapa dia ikut bukan jamak mudzakkar salim?
Walaisa bi alam wala sifah. Ini masalahnya. Dia bukan nama, bukan sifat. Kan syaratnya yang di jamak mudzakkar salim adalah apa? Nama atau sifat. Jadi kalau bukan nama, bukan sifat, mulhaq kalau diikutkan. Mulhaq kalau diikutkan. Fahuwa mulhaqun, maka dia disebut dengan apa? Mulhaq. Nah, ini syaratnya yang kemarin itu ketat. Kita baca lanjut. Sekarang belum menyebutkan lagi. Yang berikutnya termasuk mulhaq. Ulu wa alamuna wa ulu wa alamuna ildiyuna. Wa araduna syadda wasinuna. Ini baru sebutkan. Ulu, alamun, illiyun, dan aradun adalah yang syad, yaitu jarang, serta lafaz sinun. Serta lafaz sinun. Maksudnya ini antum harus baca dulu di kalimat sebelumnya. Yaitu yang diikutkan kepada jamak mudzakkar salim adalah isrun. Beserta teman-temannya. Dan lafaz ahlun. Kemudian bilang, dan lafaz ulu, lafaz alamun, lafaz iliyun. Kemudian aradun itu syad. Aradun itu dianggap apa? Syad. Yaitu jarang dalam penggunaan. Diikutkan. Kemudian demikian pula wassinuna. Dan sinuna. Diatofkan ke bait syair sebelumnya. Terus, nah sekarang ini kita akan dikasih semua alasannya. Kan di mutamimah cuma disebutkan ini mulhaq. Paham kan? Tapi kenapa dibilang mulhaq? Nah, kalau antum mau cari alasannya, ada di sini. Ada di Alfiyah. Alasannya kenapa dia dikatakan mulhaq. Misalnya suatu saat antum ada yang bertanya. Baik. Syarahnya. Ulu. Allah berfirman. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyu'tu ulil kurba. Wala mufradalaha min labdiha. Jadi ulu. Kenapa mulhaq? Karena tidak punya mufrad. Karena sebenarnya kan ulu kan yang berakal. Ulil fadl, ulul fadl. Orang yang memiliki keutamaan. Kan berakal sebenarnya ini. Tapi kenapa dia mulhaq? Tidak punya mufrad. Itu salahnya dia. Tidak punya mufrad. Memang datang dalam bahasa Arab. Langsung jamak. Langsung lafadznya begitu. Itu masalahnya. Wa alamun. Mufradnya alam. Oh ini malah punya mufrad. Alamun mufradnya apa? Alam, tapi apa salahnya? Lakinnahu laisa bi alamin wala wasf. Akan tapi dia bukan nama, bukan sifat. Nah, alam. Alam tahu kan alam? Alam semesta. Bukan nama, bukan sifat. Bukan sifat. Terus illiyun, nama. Lakinnahu li ghairil akil. Nama tapi untuk selain yang berakal. Ini masalahnya. Dia nama tapi tidak berakal. Dia nama tapi tidak berakal. Tidak berakal. Ini sementara jamak mudzakkar salim dipersyaratkan harus apa? Berakal. Harus berakal. Kemudian wahwa dan dia adalah ismun li'alal jannah. Ini illiyun nama untuk surga yang paling tinggi. Illiyun. Jadi dia nama tapi namanya surga. Tidak berakal. Wa aradun di fathah ra-nya bukan ardun tapi aradun. Aradun di fathah ra-nya. Itu jamak dari ard bisukuniha dengan disukun ra-nya. Jadi itu bedakan ya. Ardun mufrad. Aradun jamak. Syadda ay aradun wastinuna wa babuhu. Dianggap syad yaitu aradun dan sinun. Iya aradun dan sinun dianggap syad. Dan babnya. Wa khassahuma bisyudud. Penulis mengkhususkan keduanya dengan kata syad. Ma'anna jami'al mulhaqat syadah. Padahal seluruh mulhaq itu dianggap syad. Seluruh mulhaq itu dianggap apa? Syad. Iya kan? Karena yang terpenuhi syarat itu namanya yang fasih. Kemudian yang tidak terpenuhi syarat itu namanya syad. Kenapa dibilang syad? Syad itu maknanya keluar dari kaidah, keluar dari ketentuan. Berarti seluruh lafaz mulhaq itu sebenarnya syad. Karena keluar dari ketentuan jamak mudzakkar salim. Tapi kenapa belum khususkan dua ini? Likasrotihi fihima. Ini alasannya. Karena banyaknya bentuk yang seperti dua ini. Yang orang masukkan jamak mudzakkar salim padahal di jamak taksir. Ini arudun jamak taksir, bukan jamak mudzakkar salim.
Sinun jamak taksir, bukan jamak mudzakkar salim. Paham kan? Bukan. Fakullun minhuma jam'u taksirin. Setiap dari keduanya itu sebenarnya jamak taksir fil asl, pada asalnya. Wa mufraduhu muannats, dan mufradnya itu adalah perempuan. Ah itu masalahnya di sini. Jadi sinun itu masalahnya mufradnya muannats. Kan syaratnya kemarin apa? Apa syaratnya? Harus mudzakkar. Ini sementara ini mufradnya muannats. Tapi ketika bentuknya seperti jamak mudzakkar salim, akhirnya apa? Mulhaq, diikutkan. Wa ghairu akil, terus juga bukan berakal. Sudah mufradnya musanna perempuan, muannas, mufradnya perempuan, muannas, terus dia bukan berakal. Wa ghairu alam, oh bukan juga nama. Au sifat, bukan pula sifat. Jadi banyak sekali pelanggarannya. Ia membuat dia itu syad. Kalau yang lain kan satu pelanggaran. Ini pelanggarannya banyak. Makanya dikhususkan keduanya dengan kata apa? Dan. Iya. Terus wasinuna juga termasuk yang diikutkan dengan jamak mudzakkar salim wa babuhu, dan yang sebab dengannya. Maksudnya apa? Kulus min sulasi. Yang sebab dengannya maksudnya adalah semua isim sulasi. Semua isim sulasi. Ya. Hudifat lamuhu, yang dihilangkan lamnya. Wa'uwidu anha biha. Wa'uwidu anha biha it-ta'nis. Dan digantikan oleh hak ta'nis. Hak ta'nis maksudnya tak marbuto. Cuman tak marbuto mereka takbir dengan hak. Karena kalau berhenti pakai hak. Muslimah. Jadi mereka tidak bilang tak marbuto. Tapi mereka bilang apa? Hak ta'nis. Paham kan? Hak ta'nis. Karena berhentinya dengan apa? Hak. Jelas ini? Itu. Dan digantikan oleh hak ta'nis. Maksudnya tak marbuto. Walam yujma' jamak taksir. Dan tidak dijama dengan jamak taksir. Yu'robu ma'ahu bil harokat. Yang di-i'rab dengannya bersama harokat. Nah, contohnya izzatun, izin. Jadi ini izzatun, izzatun. Kan seharusnya dia jamak taksir. Malah dia dijama menjadi jamak apa? Mudzakkar salim. Paham kan? Maka ini dibilang mulhaq. Dibilang apa? Mulhaq. Apa salahnya? Di mufradnya ada tak. Di mufradnya ada siapa? Tak. Subatun, subin, mi'atun, mi'in. Mi'in. Seharusnya kan bisa dibilang jamak muannats salim, mi'at. Ini malah mi'in. Malah apa? Mi'in. Jamak mudzakkar salim. Maka ini mulhaq. Kenapa? Mufradnya pakai tak. Mufradnya pakai tak. Yang mana tak ini pengganti dari huruf yang dihilangkan. Lamnya. Pengganti dari lam yang dihilangkan. Yang belum tadi bilang. Iya, yang belum bilang tadi. Karena sanatun asalnya sanahun atau sanawun. Kemudian dihilangkan haknya atau wawunya. Kemudian diganti dengan tak marbuto. Jadilah sanatun. Paham kan? Makanya kalau di jamak muannats salim. Muncul itu lamnya. Sanawat. Sanahat. Dipahami ini kan? Tapi di jamak mudzakkar salim. Hilang taknya. Karena tidak ada tak. Terus. Ini bait berikutnya. Wababuhu wa mitlahinin qad yarid dal babu wa huwa inda qaumin yattarid. Dan babnya itu babnya sanah sinun. Paham ya? Akan tetapi babnya sinun ini terkadang diperlakukan seperti i'rabnya lafaz hin. Belum bilang wa mitluhin qad yarid dal bab. Bab ini, da isim isyarah ya. Da isim isyarah. Bab ini, kode yarid. Kadang datang, mitluhin. Seperti i'rabnya hin. Jadi sininan, sininun, sininan, sininin. Itu kembali ke i'rab jamak mudzakkar salim. Seperti i'rabnya apa? Hinin, hinun, hinan. Paham maksudnya ini? Jadi babnya sinun, izun, izin. Itu kadang datang i'rabnya seperti hin. Datang i'rabnya seperti apa? Hin. Paham ucapan penulis ini? Dan babnya itu babnya sinun. Sinun sana. Ya. Terkadang diberlakukan seperti i'rabnya apa? Hin.
hin. Dengan tetapnya ya dan nun diperlakukan. Ini katanya wahwa inda qaumin yattarid. Dan dia ya di sebagian kaum, yaitu kaum Arab, yattarid, diperlakukan seperti hin. Diperlakukan seperti hin. Ini yang belum katakan berikutnya, i'rab lain, sisi lain dari kata sinun, izun, ya, dan yang semisalnya. Kita lihat syarah. Baik, Masya Allah. Yaitu babnya sinin kadang datang seperti hin, yaitu diirob dengan harokat dohir pada nun. Contoh hadis sininun, ro'aitu sininan, marurtu bisininin. Jelas itu ya. Seperti hinun, hinan, hinin. Fayakunu sinun wababuhu ala logotain. Berarti sinun dan yang sebab dengannya itu dua logonya. Dua bahasanya. Pertama mulhak dengan jama mudzakkar salim, maka dierob dengan tanda huruf. Yang kedua seperti hin, maka dierob dengan harokat. Dierob dengan harokat. Inda qaumin, yaitu dari kalangan ahli nahwu atau dari kalangan Arab. Yattarid, selalu seperti itu, yaitu seluruh jama mudzakkar salim dan apa yang mulhak kepadanya. Kamu katakan juga ja'a musliminun. Oh, ini aneh. Jadi dia perlakukan bukan hanya sinun, tapi semua jama mudzakkar salim. Dia perlakukan ro'aitu musliminan, marartu bi musliminin. Tapi yang benarnya qasruhu alas sama. Dia terbatas pada yang didengar dari orang Arab. Artinya tidak bisa kita sembarang lakukan itu. Kecuali orang Arab pernah mengatakannya seperti sinun. Tidak apa-apa. Adapun yang lainnya tidak didengar, jangan dibuat. Baik. Ini tentang nunnya. Sudah selesai mulhaknya. Nun jama ini dan apa yang diikutkan dengannya faftah. Nunnya fathalah. Kan muslimina, muslimuna. Nunnya apa? Fathah. Wa qallaman bikasrihi nataqa. Iya. Jadi berilah harokat nun fathah pada nun yang ada pada jama mudzakkar salim. Dan isim juga yang diikutkan kepadanya. Dan sangat sedikit orang mengucapkan nataqa. Wa qallaman nataqa. Sedikit orang yang mengucapkan dengan memberikan harokat kasro bikasrihi. Qallaman bikasrihi nataqa. Natoko, sedikit orang yang kasro. Artinya berarti ada di sana orang yang membaca apa? Muslimuni, muslimini. Ada. Tapi asalnya apa? Fathah, muslimuna, muslimina. Kita baca syarat. Baik. Kata beliau di fathah nunnya jama mudzakkar salim. Demikian pula yang diikutkan dengannya. Sedikit orang yang mengkasronya dalam mengucapkannya itu sedikit dari yang mengucapkan kasroh. Wa qalla ya min nataqo. Min ya di situ ya, man. Wa qalla man nataqo. Ya sedikit yang orang yang mengucapkan. Sedikit orang yang mengucapkan. Bikasriha dengan mengkasronya. Minal Arab dari orang Arab. Darurotan secara darurat. Contohnya. Wa madza tabtagi syu'ara'u minni wa qad jawaztu haddal arba'ini. Ini darurat. Asalnya apa? Arba'ina. Tapi dia bilang apa? Ni. Ada juga. Iya. Wa kasruha dan kasronya nunnya itu innama huwa ma'al ya' faqat. Itu bersama ya saja. Bersama ya saja. Yaitu ketika dua keadaan nasab dan jer, berarti muslimuna selalu na. Paham kan sekarang? Nah, ini bentuknya. Terakhir. Ini bait terakhir tentang jamak mudzakkar salim dan isim mutsanna. Dan nun yang terdapat pada isim mutsanna serta yang diikutkan kepadanya kebalikan dari yang tadi, yaitu pada bait sebelumnya ya. Pada bait sebelumnya. Kebalikan pada bait tadi yang ke-39. Kan nunnya jama mudzakkar salim di fathah. Nunnya mutsanna kebalikannya. Apa itu? Kasro. Kasro.
Iya. Biaksida, kebalikan dari hal itu. Ista'maluhu fantabih. Kebalikan itu, ya, mereka berlakukan, maka ingatlah baik-baik. Ya, berlakukanlah hal ini dan ingatlah baik-baik. Kadang ada orang samar, ketukar bacaan nun jama mudzakkar salim dan nun isim musanna, maka fantabih. Perhatikan baik-baik, ya, hal itu. Terus selesai jama mudzakkar salim dan isim musanna. Setelahnya pindah ke jama muannas salim. Kata beliau, nun isim musanna yang diikutkan dengannya kebalikan nun jama, maka dia di kasroh dan sedikit orang yang mengucapkan fathah. Berarti ada juga yang mengucapkan fathah nunnya musanna, tapi sedikit juga sama dengan tadi. Jama mudzakkar salim kan fathah, sedikit yang mengkasrohnya. Dengan ini kebalikannya. Kebalikannya. Nah, kalau syair contohnya perkataan penyair, a'arifu minhal jida wal ainana wa man khiraini asbah dhobbiyana. Seharusnya dhobbiyani. Dhobbiyani kan musanna. Tapi dia baca di sini dhobbiyana, dia fathah. Dia fathah dalam bait syair. Illa anna fathah nun musanna logo. Hanya saja fathah nun yang musanna itu logo. Itu satu bahasa. Wa kadzalikal fathu ma'al ya'i wal alif. Demikian pula fathahnya bersama ya dan alif. Jadi fathahnya nun musanna itu ya dan alif. Beda kalau jamu mudzakkar salim tadi. Kalau jamu mudzakkar salim kasrohnya bersama ya saja, wawunya tidak. Kalau ini dua-duanya bersama alif dan ya, alif dan nun, ya dan nun, semuanya bisa di fathah. Semuanya bisa di fathah. Asalnya kasroh. Bihilafi jam'il mudzakkar salim fihima, berbeda dengan jama' mudzakkar salim pada keduanya. Ini pembahasan penutup terkait dengan ya isim musanna dan jama' mudzakkar salim. Berikutnya adalah jama' muannas salim. Insyaallah taala kita ambil lagi di pertemuan kita besok. Jama' muannas salim itu pendek ya. Pembahasannya beliau hanya menyebutkan 2 bait. Setelah itu kita akan masuk ke ismul ladzi la yansharif. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah lumayan. Sudah 40 bait. Sisa 1060. Sisa 1060? Ah, 960. Alhamdulillah. Tidak terasa ini. Tiba-tiba sudah 40. Jadi alhamdulillah di syarah ini jelas ya. Di bait syair kan dimaklumi. Karena banyak yang dipotong, banyak yang dihilangkan. Susunannya ada yang diakhirkan, ada yang diawalkan. Jadi kadang untuk memahaminya sulit. Tapi sebenarnya mudah. Karena buktinya di syarah mudah dipahami. Cuman di bait syair padat. Padat bahasanya. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.